Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita satukan hati kita dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan 2. Allah hadir bagi kita. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah-Mu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik, dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai agar kami merasa aman dan tentram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Tuhan untuk kita pada minggu ini diambil dari titah yang pertama dan maksudnya. Titah yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya.
Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Firman Tuhan yang menjadi epistel untuk kita diambil dari Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan 19. Kita membacanya secara responsoria. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia, Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita, Damang Dainang, Naposo Bulung yang hadir pada ibadah hari Minggu ini, yang ada di gereja ini, dan juga yang mengikuti lewat live streaming YouTube. Akan saya bacakan warta jemaat untuk minggu ini. Warta jemaat minggu ini tanggal 24 Juli, nama minggu. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu hari ini adalah minggu 6 setelah Trinitatis, yang artinya Allah Tritunggal. 2. Anak lahir. Pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 telah dikaruniakan Tuhan seorang putra bagi keluarga Michael Tampu Bolon, Lestari Borusinaga, Sarjana Sains Terapan Pelayaran, alamat Jalan Delman Kencana 2 nomor 11, Peninggaran, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dari Banjar Bendi Peninggaran. Anak dan orang tua ada dalam keadaan sehat, kiranya Tuhan memberkati anak tersebut menjadi sukacita di hadapan Tuhan dan orang tuanya. Yang ketiga, pemberkatan nikah. Akan menerima pemberkatan nikah Nanda Efrata Sitanggang, putra dari Bapak Situa Parningotan Sitanggang, ibunya Helvetia Boru Sembiring, alamat lingkungan Pardomuan Nauli, Kecamatan Rantau Utara, Labuan Batu, Sumatera Utara, anggota Jemaat HKBP Ebenezer Resort Rantau Prapat Kota, Sumatera Utara, dengan tunangannya Irvin Talenta Hasian Borusitopul, putri dari Bapak Albert Richard Honda Sitompul, ibunya Suci Andayani almarhumah, alamat Jalan Garuda nomor 37, Komplek Perhubungan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Anggota Jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 mulai pukul 10 WIB di Gereja HKBP Ebenezer Resort Rantau Prapat Kota, Sumatera Utara. Kiranya Tuhan memberkati kedua mempelai yang akan melangsungkan pernikahan tersebut. Yang keempat, jemaat baru. Mulai hari ini Minggu tanggal 24 Juli 2022 telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama, yaitu keluarga Robert Maruli Tua Malaung dengan Renita Boru Singoringo beserta satu orang putrinya. Alamat Jalan Haji Usman nomor 2, Rempoa Ciputat Timur, Tangerang Selatan, masuk di Banjar Rempoa Ciputat. Datang dari Jemaat HKI Tanjung Priok Resort Jakarta daerah 12 Jawa Lampung. Selamat menjadi jemaat di HKBP Resort Kebayoran Lama. Tuhan Yesus memberkati. Kelima, berita duka cita. Pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022
telah meninggal dunia seorang pemuda bernama John Peter Nainggolan dalam usia 47 tahun, putra dari Bapak Situa Mr. Nainggolan almarhum, ibunya Sinta Boru Opusunggu almarhum, alamat Jalan Cendrawasih Raya, nomor 52H, Komplek Kodam, Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dari Banjar Tanah Kusir Kodam. Jenazahnya dikebumikan pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 di TPU Tanah Kusir. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan serta penghiburan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum. Keenam, pembaptisan kudus. Pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 pada kebaktian pukul 10.30 WIB akan dilaksanakan pembaptisan kudus. Bagi orang tua yang ingin membawa putra-putrinya menerima baptisan kudus dapat menghubungi Situa Bajar masing-masing. Persiapan pembaptisan kudus akan dilakukan pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 pukul 18 WIB bertempat di ruang konsistori dengan membawa fotokopi akte nikah orang tua dan akte kelahiran. Demikian untuk diketahui. Yang ketujuh, memperkenalkan calon situa baru. Pada hari ini, Minggu tanggal 24 Juli pada kebaktian 7.30 WIB, telah diperkenalkan seorang calon sintua bernama Bapak Tuan Mas Sinintaro Nababan SHMM, Ingrid Novita Boru Simbolon SE, melayani di Banjar Pondok Cabe Legoso. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Kedelapan, keanggotaan parartaon atau perbendaharaan terpilih. Sesuai hasil keputusan Sermon Parhalado pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022, telah terpilih 2 orang sintua sebagai anggota parartaon atau perbendaharaan, yaitu Situa Yahya Bawadi Silalahi, 2 Situa Yansen Pasaribu. Yang kesembilan, rapat evaluasi program dan anggaran. Pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 mulai pukul 19 WIB akan dilaksanakan rapat majelis untuk membahas tentang evaluasi program dan anggaran gereja mulai bulan Januari sampai dengan Juni 2022 bertempat di ruang konsistori. Tambahan warta jemaat. Jemaat yang sakit. Bapak Ranto Lumbantoruan umur 76 tahun dari Kampung Perigi, Banjar Kampung Perigi, dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit Primaya Hospital Cikokol. Kiranya Tuhan Yesus memberikan pemulihan bagi Amang Ranto Lumbantoruan. Yang berikut, senam bersama. Pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 diadakan senam bersama di halaman gereja, mulai pukul 7 pagi. Instruktur Nyonya Situa TL Aritonang Boru Tapu Bolon diimbau agar jemaat untuk mengikutinya. Demikian warta jemaat minggu ini kami sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita selalu. Horas.
Damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Allah Bapa, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi nas khotbah yang akan kita terima untuk kita bawa dalam kehidupan kita kesehariannya pada hari Minggu ini, tertulis dalam kitab Hosea pasal 1 dimulai dari ayat 2 sampai dengan ayat 9. Kita sama-sama mengikutinya. Demikian firman Tuhan tertulis. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakkanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Yisrael kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yisrael, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yisrael." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Lo Ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel, dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda. Sesudah menyapih Lo Ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, berilah nama Lo Ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jika kita mendengar, apalagi mau menonton satu yang disebut dengan kisah nyata, true story, kita akan terpikat dan keinginan untuk menontonnya akan sangat kuat sekali. Karena kita mau melihat, tahu apa yang menjadi sejarah
atau kejadian yang unik dalam kisah nyata tersebut. Nats kita ini merupakan kisah nyata. Kalau sekiranya ini diangkat ke layar lebar juga, ini menjadi satu kisah nyata yang menyentuh hati setiap orang yang mengikutinya dengan baik. Karena sejarahnya, kejadiannya, kasusnya itu sistematis. Ada kejadian yang tidak mengenakan, tetapi oknum atau yang menjadi aktor utamanya tetap setia walaupun menghadapi situasi yang tidak mengenakan tersebut. Yang pada akhirnya bisa disebutkan berubahnya dari hal yang pahit kepada hal yang manis. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ini kejadiannya memang agak unik. Kita bisa saja mengatakan, kok Allah berbuat dan menyuruh seperti itu kepada hambanya Hosea. Hosea adalah seorang nabi, perantara Tuhan kepada umatnya untuk menyampaikan seluruh kehendaknya. Tetapi umat tersebut, umat pilihan Allah, mereka memberontak. Mereka membelakangi Allah. Sehingga Allah memang marah, tetapi dalam kemarahan Allah di sana benar-benar kelihatan rasa kasih, cinta yang sangat dalam sekali. Allah marah bukan untuk memusnahkan, tetapi Allah marah jalannya untuk menyadarkan umat tersebut. Sehingga Allah menciptakan satu gambaran, dan itu dia perbuat dalam diri hambanya, yaitu Nabi Hosea. Kawinlah kau. Dan Hosea disuruh, ambillah seorang perempuan sundal. Mungkin orang yang membaca mendengar, kok Allah menyuruh hambanya Hosea untuk memperistri seorang perempuan yang enggak benar. Tapi ada maksud tujuan Allah. Supaya dari gambaran keluarga Hosea itu menjadi yang kelihatan gambaran apa yang terjadi di tengah umatnya yang juga sudah melaksanakan sundal tersebut. Perbuatan perzinahan yang luar biasa. Hosea memperistri Gomer, seorang perempuan sundal. Dan Allah memberkati. Allah mengaruniakan anak. Yang pertama yang namanya Israel, tetapi artinya adalah akan dihukum. Supaya dengan nama itu umat tersebut sadar, kok dikatakan namanya Israel. Akan dihukum, siapa yang akan dihukum? Kalau umat tersebut bertanya seperti itu, umat tersebut akan menarik kepada dirinya masing-masing, oh berarti kita yang akan dihukum. Jalan Tuhan untuk menyadarkan.
baru anak yang kedua lahir kembali dan disebut namanya Lo Ruhama, yang artinya tidak lagi yang kukasihi, tidak lagi yang kucintai. Itu artinya kemudian lahir lagi anak yang ketiga. Dan Allah menyuruh Hosea untuk memberi namanya Lo Ami, yang artinya bukan lagi bangsaku. Dari nama yang tiga tersebut, Yisrael akan dihukum. Lo Ruhama, tidak lagi kukasihi, kucintai. Lo Ami, bukan bangsaku lagi. Tetapi walaupun Allah berbuat seperti itu akan berubah apabila mereka berbalik kembali kepada Allah. Itu dalam arti pertobatan. Dan itulah yang Allah inginkan selalu. Tetapi Allah menciptakan itu melalui nama tersebut. Walaupun sepintas dikatakan ini Allah kejam sekali. Oh tidak. Tetapi dia ingin menghukum umat tersebut. Tetapi hukumannya adalah tujuannya untuk menyadarkan. Untuk umat tersebut mengenal dirinya siapa di hadapan Allah. Kalau mereka tidak menginginkan akan dihukum dan bahkan disebut tidak yang kukasih, kucintai lagi, tidak bangsaku lagi, hendaknya harus terjadi pengenalan diri di hadapan Allah, sehingga dengan pengenalan diri tersebut terjadi pertobatan. Dan itulah usaha Allah melalui keluarga Hosea. Dan selanjutnya dalam kisah nyata ini, setelah anak yang ketiga lahir, ini Gomer, perempuan sundal yang telah diperistri Hosea, gak tobat-tobat juga. Si Gomer ini justru meninggalkan Hosea. Dia melanjutkan profesinya di tengah kehidupan masyarakat. Dia berpindah dari satu tangan kepada tangan yang lain. Tetapi pada akhirnya dia menderita, dia hancur. Dan selanjutnya dia dijadikan sebagai seorang budak di tengah satu keluarga. Ini si Gomer perempuan sundal ini. Dia sebagai budak. Dan berita ini didengar oleh Hosea suaminya. Apa yang terjadi? Hosea tidak merasa jijik, tidak merasa muak, tetapi justru Hosea merasa iba, kasihan yang luar biasa. Cintanya tidak luntur terhadap perempuan tersebut, yaitu Gomer. Dan dia mengambil perempuan itu, istrinya Gomer, kembali supaya kembali lagi ke rumahnya. Dan dia sayangi, dia cintai sepenuh hati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, perjalanan sejarah kehidupan Hosea itulah tindakan Allah dan itulah diri Allah. Perempuan sundal itu gambarannya siapa? Umat Israel. Yang tidak tahu diri di hadapan Allah. Allah sebagai pengantin laki-laki, umatnya umat Israel sebagai perempuan sundal tersebut, Allah mau memperistri
Ini adalah gambaran manusia. Allah di dalam diri anaknya Yesus Kristus menunjukkan rasa cinta kasih yang luar biasa kepada manusia. Yang sebenarnya tidak layak oleh karena keberdosaan manusia itu. Tetapi oleh karena rasa kasih cinta Allah di dalam diri Yesus Kristus lebih tinggi, itu akan mengalahkan semuanya. Kekurangan apapun dalam diri manusia, Tuhan perjuangkan, Tuhan selamatkan, dan itulah kematian Yesus Kristus di kayu salib untuk kehidupan keselamatan kita manusia. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dari nats ini ada 3 hal yang mau disampaikan kepada kita. Yang pertama, ingat kebaikan Allah. Allah di dalam diri anaknya Yesus Kristus mulai dari zaman perjanjian lama. Kalau kita baca, kita tahu apa kisahnya, bagaimana Allah itu, apa sifat karakternya. Bagaimana rasa cinta kasihnya kepada umatnya dan juga kepada umat manusia. Dan itu semakin nyata diperbuat Tuhan Yesus dalam perjanjian baru. Begitu banyak tantangan, persoalan, penolakan terhadap dirinya, tentang kehadirannya dalam setiap daerah, dalam memberitakan turunnya kerajaan Allah. Tetapi dia selalu melaksanakan misi tersebut untuk satu tujuan, keselamatan umat manusia. Kebaikan Allah memelihara hidup manusia. Kebaikan Allah memelihara umatnya. Kebaikan Allah sebagai pengantin laki-laki mau mempersunting pengantin perempuan yang sebenarnya tidak layak untuk dipersunting. Yang sebenarnya tidak layak untuk dijadikannya menjadi istrinya. Yang tidak layak untuk dijadikannya untuk yang dia kasihi dan yang dia cintai. Sama dengan pemeliharaan perjuangan dari Hosea. Hosea mau memperistri Gomer. Dan dia tanggung jawabi semuanya, kebutuhannya. Hosea mencintai, Hosea mengasihi dari segenap hatinya. Demikian juga Allah memperdulikan kita manusia, mengasihi, mencintai kita sepenuh hatinya. Tetapi apa yang terjadi? Gomer harus meninggalkan Hosea suaminya untuk melanjutkan hawa nafsunya. Hosea sabar menantikan. Hosea tidak membenci, tetapi dia sangat menyayangkan, mengapa istriku ini harus pergi? Allah membutuhi hidup manusia, membutuhi kita hingga saat ini. Dia mengasihi kita, dia mencintai kita. Tetapi apa respon kita terhadap rasa cinta kasih Tuhan kepada kita? Secara personal kita masing-masing menjawab, Bapak Ibu Saudara-saudara. Sejauh mana juga kita menunjukkan rasa peduli yang dalam, rasa mensyukuri yang luar biasa atas perbuatan Tuhan kepada kita. Apakah kita dipelihara? Apakah kebutuhan kita dicukupkan? Pada saat kita sakit, apakah kita disembuhkan?
Pada saat kita lemah, apakah kita dikuatkan? Pada saat kita bersedih, apakah kita dihibur? Pada saat kita tidak makan, apakah kita diberikan makanan? Dan lain sebagainya. Tuhan Maha Pengasih, Dia memberikan. Dan itulah kebaikan Tuhan. Berarti kalau kita manusia ini melupakan itu, sama seperti Gomer, berarti kita manusia yang melupakan itu. Kita tidak mengenal diri kita siapa di hadapan Tuhan. Yang tidak dapat kita andalkan apapun dalam hidup kita di hadapan Tuhan. Tetapi secara mutlak Tuhan peduli kepada kita. Tuhan memelihara kita. Ini melalui nats ini, kita manusia memang mau disadarkan. Yang mau dikatakan dalam dirimu itu tidak ada yang bisa kamu andalkan sedikit pun di hadapan Tuhan. Tidak ada. Dan bahkan mau dikatakan yang sebenarnya upahmu adalah kematian. Upahmu adalah maut. Tidak ada yang mau untuk menyelamatkan. Tidak ada yang bisa memberikan cinta kasih yang sempurna. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, hal yang kedua melalui nats ini, jangan menyembah berhala ataupun patung. Dari pernyataan kita yang terakhir tadi, tidak ada yang dapat kita andalkan. Kita tidak bisa meminta dari kekuatan dunia ini untuk menyelamatkan kita, untuk memberikan kemakmuran kepada kita. Tetapi justru umat tersebut, umat Allah, mereka mempercayai jika panen mereka berhasil, itu adalah karena berkat dari dewa kemakmuran. Mereka menyembah berhala, mereka menyembah patung, memberikan sesajen, salah alamat. Mereka tidak memberikannya kepada Allah. Disinilah letak kesalahan yang luar biasa. Mereka tidak mensyukuri, mereka tidak menyembah kepada Allah yang sebenarnya. Tetapi mereka justru menyembah kepada berhala, patung yang ada di dunia ini, yang mereka percaya memberikan kemakmuran. Ini praktek-praktek sekarang ini yang menyembah berhala, ini bisa saja banyak yang melakukannya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang mempercayai kepada roh-roh yang tidak punya kekuatan, supaya saya dapat pekerjaan, ya saya pakai kekuatan dukun. Supaya saya dapat pekerjaan, ya saya mau ziarah dulu dah. Supaya minta pertolongan kepada opung, nenek moyang, supaya diberikan jalan supaya dapat pekerjaan. Datang anak-anak supaya saya mau ujian, supaya bisa saya mengikuti ujiannya, supaya dapat ujian nilai yang bagus. Ya, saya minta tolong kepada nenek, kakek saja, opung saja, dan lain sebagainya. Dan para orang tua supaya saya naik jabatan. Ya, apa yang perlu saya perbuat dengan memakai kekuatan dunia ini? Padahal sebenarnya kita tahu alamatnya yang benar siapa, yaitu kepada Tuhan. Tetapi terjadi penyembahan kepada kekuatan dunia ini, minta pertolongan kepada dunia ini, justru mensyukuri kepada dunia ini, bukan kepada Tuhan yang menciptakan dan pemilik
dunia ini. Dan yang ketiga, dari tindakan Hosea, hiduplah mengampuni dan memaafkan. Setelah dia tahu istrinya di mana Gomer, dia merasa sedih. Dia tidak merasa muak. Dia tidak merasa jijik membayangkan apa pekerjaan istrinya dulunya di luar. Tetapi justru dia mengambil kembali istrinya itu Gomer untuk kembali ke rumahnya. Kembali dia sayangi, dia cintai, dia curahkan semua perhatiannya kepada istrinya dan keluarganya. Demikian juga lah Tuhan kepada kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Sebesar apapun dosa kita manusia di dunia ini, Tuhan tidak pernah muak dan jijik kepada kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tetapi Tuhan selalu mencari di mana kita berada. Dan akan tiba saatnya kita akan dijemput juga. Kembalilah Amang, kembalilah Inang. Jangan teruskan perjalananmu yang salah itu. Saya selalu menantikan engkau kapanpun. Itu adalah pernyataan Tuhan di tengah kehidupan kita manusia. Dia tidak pernah membiarkan begitu saja. Dan bahkan jika kita datang pulang kembali seperti perumpamaan anak yang hilang, apa yang diperbuat oleh bapaknya? Diadakan pesta besar. Dan diberikan pakaian yang paling bagus. Dan diberikan perhiasan kepada kita. Ini sebenarnya tindakan perbuatan yang luar biasa dari Tuhan kita kepada setiap manusia yang menyadari dirinya sudah salah, sudah berdosa di hadapan Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu adalah mengampuni dan memaafkan. Tapi bagaimana kita sekarang Bapak Ibu Saudara-saudara? Ini diajak nats ini supaya kita juga ada selalu sikap untuk mengampuni dan memaafkan. Bapak Ibu Saudara-saudara, orang yang selalu menyimpan rasa benci dalam dirinya, dalam hatinya, dia tidak akan mampu untuk mengampuni dan memaafkan. Titik berangkatnya satu. Tuhan Yesus mengampuni dan memaafkan kita. Maka kita juga harus seturut dengan itu mengampuni dan memaafkan kesalahan orang lain. Juga di tengah keluarga. Kalau istri salah, sulit sekali suami untuk memaafkan. Tetapi kalau suami yang salah, istri maunya cepat-cepat untuk memaafkan. Alania hadui, alau belga tete niama. Dan perasaan lebih tinggi harkat martabatnya. Dan juga demikian juga untuk dalam kehidupan kita kesehariannya. Dimanapun dalam setiap persekutuan kita. Kebersamaan kita dengan sesama. Dalam pergaulan, dalam persahabatan. Juga di tengah keluarga yang kita katakan tadi. Cintailah, hiduplah, suka untuk mengampuni dan memaafkan. Sebab Tuhan selalu menerima kita apa adanya. Walaupun kita bergelimang dengan dosa. Tetapi Tuhan selalu mengampuni dan memaafkan kita. Sehingga kehidupan yang kekal, sukacita yang abadi, itu yang kita miliki. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ingatlah kebaikan Allah. Jangan menyembah berhala atau patung, menyembah dunia ini. Dan hiduplah untuk mengampuni
dan memaafkan. Amin, kita berdoa. Tuntun kami selalu Tuhan, supaya di tengah perjalanan kehidupan kami ini, kami selalu ingat seluruh kebaikan Tuhan, tindakan perbuatan Tuhan dalam hidup kami. Supaya Tuhan juga yang selalu kami sembah, bukan kekuatan dunia ini. Tuhan yang selalu mengampuni, memaafkan kami. Kami juga Tuhan mampu untuk mengampuni dan memaafkan sesama kami. Seperti Tuhan yang selalu mengampuni dan memaafkan kami atas seluruh kesalahan dan dosa kami di hadapan Tuhan. Biarlah dalam setiap perjalanan hidup kami, Roh Kudus-Mu Tuhan yang menuntun kami, sehingga kami selalu hidup seturut dengan firman-Mu. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu pada saat ini Tuhan yang dalam keadaan sakit. DJ Situmorang, Nyonya Esi Majuntak Veronica Boru Manulang, Nyonya Elvina Ginting Boru Tambunan, Reynard Willy Jordan Sihombing, Togap Hutapea, Sintua Doktorandus Mulatua Pardede, Nyonya Doktorandus M. Pardede Kartini Borunai Borhu, Sahat Napitupulu, Nyonya M.H. Tambunan N. Boru Simajuntak, Sintua Insinyur M.H. Sihombing, Doktorandus Iwan B.M. Tampu Bolon, Tony Nahal Hutapea, Edward Simbolon, Sahat Maruli Hutahayan, Ridwan Irianto Situmorang, Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina Boru Sirait, Ranto Lumban Toruan, dan juga Nyonya Asner Silalahi Boru Sihombing bersama dengan Mei Silalahi yang pada saat ini isoman di rumah. Kami serahkan semuanya hanya dalam tangan pengasihan Tuhan, seluruh jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, yang di rumah maupun di rumah sakit, dan juga yang tidak dapat kami sebut namanya satu persatu. Kami mohon Tuhan yang menyembuhkan mereka dari setiap jenis penyakit mereka, supaya mereka setelah memperoleh kesehatan dari Tuhan dapat kembali untuk menjalani hari-hari hidup mereka dan juga setiap aktivitas mereka. Dan juga pada saat ini di mana kami masih menghadapi masa pandemi ini, seluruh jemaat-Mu juga yang pada saat ini yang isoman di rumah dan terpapar karena COVID-19, kami mohon Tuhan selalu berikan semangat, sukacita kepada mereka, sehingga mereka akan dimampukan Tuhan untuk melawan jenis penyakit tersebut, sehingga dengan rasa sukacita dari Tuhan, semangat dari Tuhan, virus tersebut tidak akan mampu untuk melumpuhkan setiap jemaat-Mu dan juga setiap masyarakat di tengah dunia ini dan juga di tengah bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, dan untuk jemaat-Mu yang menerima
berkat dari Tuhan, berkat panjang umur yang berulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan, dan juga berkat sukacita yang lainnya, berhasil di tengah pekerjaan, lahirnya anak di tengah keluarga, dan banyak lagi yang tidak dapat kami sebut satu persatu Tuhan. Terima kasih, kami syukuri semuanya, dan biarlah dalam setiap kehidupan jemaat-Mu selalu berserah diri kepada Tuhan, dan Tuhan yang selalu kami muliakan, kami tinggikan, dan nama-Mu Tuhan yang kami muliakan selalu. Terima kasih Tuhan, terimalah doa, permohonan sembah sujud kami ini hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi, sekaligus kita menyerahkan persembahan kita. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Yesus,
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sukacita, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan munakamanami doho inanami, juga saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kami yang bertugas melayani dalam kebaktian kita di siang hari ini pukul 10.30. Kami dari pendeta dan juga dari para halado, sintua dan calon sintua, dan juga organis, song leader, dan juga tim multimedia. Terimalah salam kami Amanginang dan saudara semuanya. Selamat hari Minggu, salam kasih untuk kita semua, salam sehat untuk kita semua. Horas.